Waalaikumsalam. Kak Jae, masuk Kak Jae. Permisi. Iya. Silakan masuk, duduk. Enggak lah, ingin main aja. Ngopi tak? Rumah lagi sebentar. Jadi pengen ketemu sama Bang Dadi Sugandi channel ya? Iya. Pengen berbincang-bincang gitu. Belum ketemu kayak orang-orang aja ya, yang kayak orang sukses orang gitu. Tapi saya juga masih merasa bersyukur. Saya semenjak ibaratnya ya tinggal di perapatan gitu. Di perapatan Cikole. Karena perapatan Pengalaman saya tidak pernah bekerja yang lain gitu. Paling saya menghilangkan kejenuhan ya, paling saya pergi ke kebun, nanam pisang. Jadi selain kegiatan di warung juga ada kegiatan di luar ya? Seperti ada, cuman nggak banyak gitu ya, cuman apa tuh, mengisi kejenuhan aja gitu. Dulu itu emang Kak Jae semasa kecilnya sering main-main gitu sama teman-teman ya? Ya kalau masa kecil itu ya pasti banyak permainan gitu dengan kawan-kawan atau teman-teman gitu ya, yang sekarang ada yang bahkan teman saya seperti Haji Yuyu tuh ya dia alhamdulillah sudah sukses gitu ya. Ya saya juga dengernya gitu, punya kawan-kawan yang sudah sukses gitu ya, bukannya iri, saya itu merasa bahagia, Bersyukur ya? bersyukur gitu. Cuman saya kalau ketemu kawan lama saya gitu, kawan lama masa kecil-kecil saya, baik itu perempuan ataupun laki-laki, saya itu rasa Canggung gitu? Iya, rasa malu. Gimana ya, malu sih enggak, cuman perasaan saya itu kayaknya minder gitu. Minder pasti ada. Jadi perasaan minder gitu. Padahal dia mah enggak seperti itu, cuma perasaan kita aja mungkin ya. Iya, mungkin enggak sih. Tapi sama Teh Haji Yuyu masih sering ketemu ya? Jarang-jarang sih, kita jarang-jarang ketemu juga. Paling Haji Yuyu itu kalau dia ibaratnya berkunjung ke rumah orang tuanya gitu ya. Kebetulan rumah orang tuanya itu sama-sama berdekatan dengan rumah saya sendiri. Tapi teman-teman yang lain mah enggak ya? Banyak sih, saya pernah saya punya kawan ya, SMP menes ya, kelas 2. Yang kalau kelas 1 saya satu bangku sama teman saya juga orang Kadutanggai yang namanya Ade Mulhat gitu ya. Yang sampai sekarang alhamdulillah kalau ketemu saya pasti saling mengenali, saling bersapa gitu aja. Di Kadutanggai? Kalau yang ini ya, saya waktu mau punya anak itu ya, saya bingung mau cari nama anak saya siapa yang paling bagus. Saya ingat sama kawan saya sendiri gitu ya, yang namanya Yayan Hendrayan. Waktu kelas 2 SMP saya emang satu bangku, duduknya pun saya karena sama-sama kecil, dia disimpannya di depan gitu. Terus saya, supaya dalam hati saya itu suatu saat saya bisa ketemu dengan teman sebangku saya waktu SMP kelas 2. Saya kasih nama anak saya yang ke satu. Bukan, yang keempat. Emang Kak Jaya udah punya anak berapa gitu? Saya sih punya anak 6 ya. Ada 5, berarti nggak ada 1. Nikah sama orang
Ya orang Bandung. Orang Bandung. Ya, orang Bandung, Cipatat. Pacarannya apa cuma anak sama orang Bandung aja langsung nikah, apa banyak itu pacar Kajai sebelum yang dinikahi sekarang? Gimana ya soal masalah pacar itu? Ya pasti punya. Punya ya. Sebelum yang ini. Kalau yang sekarang terus terang saya itu tidak menjalankan perjalanan Panjang. percintaan Oh, gitu. percintaan tapi menang jodohkan deh. Dijodohkan enggak sih ya, cuman saya kebetulan pamannya dia itu sahabat saya di pabrik, dia ngajak ke daerah Bandung gitu aja. Iya Pak, di daerah Bandung, karena saya waktu itu ya kepengen saya tahu yang namanya puncak itu gimana gitu ya. Soalnya saya cuma tahunya di film-film aja yang namanya puncak, tapi nyatanya enggak. Nah, dari situ saya kebetulan diajak sama pamannya, paman yang sekarang jadi istri saya itu. Terus pamannya ngajak ke Bandung sama saya. Sampai di Bandung dia memperkenalkan saya dengan keponakannya sendiri, itu sang paman ya, dari pamannya dia. Terus kata pamannya istri saya, ini keponakan saya gitu. Itu dari perjalanannya ya. Sampai sekarang punya nikah, udah punya anak ya. Alhamdulillah. Bahkan saya sampai saat ini alhamdulillah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Saya sudah ibaratnya diberi kesehatan sampai saat ini. Mudah-mudahan seterusnya saya diberi kesehatan. Amin, ya. Amin. Saya sudah memiliki 2 mantu, 4 cucu, 3 laki-laki, 1 perempuan yang masih sekarang masih. Itulah kebahagiaan saya. Saya rasa tidak ada yang saya banggakan saat ini. Hanyalah saya itu sangat sangat berbahagia saya sih ya. Karena udah memiliki cucu. Sudah memiliki gitu, ya cucu. Jadi dari perjalanan dulu ya. Sekarang udah tinggal enaknya kalau kita bahasa kita ya. Kalau kalau masalah enak mas saya ya dibilang enak sih gimana ya, kalau dibilang enak sayanya belum merasa banyak kesuksesan gitu ya. Cuman sayanya itu biar tidak punya harta, tapi harta saya itu seorang anak dan cucu gitu. Sama aja itu juga harta gitu. ya. Itulah Harta yang paling buat berharga. Ya tadi lupa ya, Tio, yang tadi itu yang tadi dikatakan itu waktu saya punya Anak. itu punya kawan yang namanya waktu kelas 2 SMP itu ya, saya itu punya kawan namanya Yayan Hendrayan, kalau nggak salah dia orang Rengat ya. Terus gini, sampai karena saya itu ingat sama sahabat lama saya, teman sebangku, sampai-sampai saya memberi nama pun anak saya sendiri yang nomor 4 itu saya kasih nama Yayan. Cuman bedanya itu mah aslinya Yayan Hendrayan, ini mah Yayan Sopian, anak saya sendiri gitu. Dalam hati saya mudah-mudahan suatu saat saya bisa ketemu. Emang kenapa bisa dia terinspirasi nama Yayan itu ke temen Kajai sehingga anak Kajai dikasih nama Yayan? Ya dalam hati saya gini lah, mudah-mudahan saya memberikan nama seperti dia, seperti kawan saya sendiri. Mudah-mudahan suatu saat berharap saya bisa ketemu. Oh gitu. Tapi alhamdulillah mungkin perkataan saya itu terkabul gitu. Amin. Dengan Mudah-mudahan. adanya wasilahnya saya ketemu. Iya. Kebetulan juga saya punya kawan lama lagi di SMP juga, namanya
Pak Sopian, sekarang udah jadi Bapak Sopian dia, karena dia kerjanya di Kecamatan Pulau Sari, Oh, kalau iya. nggak salah bagian perpajakan. Ceritanya dia itu masuk ke rumah saya beli rokok filter 1 bungkus. Saya kasih dia rokok 1 bungkus. Cuman dia itu gimana, melong saya gitu ibaratnya. Jadi- Melihat saya gitu agak aneh. Mungkin inget dalam hatinya. Lupa-lupa ingat gitu ya. Lupa ingat ya itu. Kayak kawan saya sendiri. Terus saya tanya, ini siapa? Ini channel ya? Iya, ini siapa? Sopian. Dari situ saya ingat kawan. Sampai saat itu dia cerita. Terus saya cerita sama dia. Kebetulan saya dulu punya kawan, kata saya, bahkan sebangku, bahkan namanya pun saya kasih nama dia itu sama dengan kawan sebangku saya waktu di SMP Iya, iya. kelas 2. Secara kebetulan Pak Sopian itu kawan saya sendiri, dia dekat dengan yang namanya Yayan. Pas udah gitu, Oh, iya. kata saya, benar nggak nih? Iya. Keesokan harinya berselang 1 minggu atau 2 minggu, kawan saya itu benar aja bawa mobil bagus ke rumah. Dia nyamperin saya. Oh, berarti pernah ke rumah Kak Jaya juga ya? Ya, pernah dibawa sama Pak Sopian gitu. Di situ saya samar-samar gitu ya, samar-samar apa iya benar, apa betul ini kawan saya sendiri gitu, apa bukan gitu. Takutnya kan yang namanya Yayan kan banyak, bukan satu gitu ya. Sedunia ini kan bukan satu kan. Saya takutnya bukan bukan Yayan yang dimaksud saya. Iya. Gitu. Pas gitu udah saya ketemuan, dia ketemu sama saya, dia mungkin mengeluarkan air mata, saya pun begitu mengeluarkan air mata kebahagiaan, ketemu kawan lama, air mata kebahagiaan, ketemu Sama teman lama juga ya. lama juga gitu. Pas sudah gitu ya, pas udah gitu saya saling tanya-tanya begitu ya, kita ingat saling berbicara masa lalu gitu ya. Sampai dia terharu, saya juga merasa terharu. Kok saya bisa gitu ya, anak saya ngambil dari kawan saya sendiri, Yayan Sopian, Yayan ya. Sampai setelah pertemuan 30 tahun lamanya saya tidak ketemu, kok saya bisa diketemukan kembali gitu. Saya merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini jalan terbaik gitu. Iya. Ya, emang tadinya maksud niat saya. Ya, wasilahnya mah dari Pak Sopian ya. Tadinya. Itu hasilnya dari Pak Sopian. Bisa ketemu. Itu kawan saya juga gitu ya waktu. Jadi di diketemukan sama Pak Yayan itu wasilah dari Pak Sopian tadi. Iya. Ya Kak, itu wasilahnya. Tanpa Pak Sopian ya ibaratnya saya mungkin nggak ketemu juga gitu. Sampai akhirnya saya ketemu kawan-kawan lama yang dulu di SMA, cuman saya ke SMA-nya nggak lanjut. Iya, nggak lanjut saya. Tapi kawan-kawan yang di SMA saya sampai reuni gitu ya. Udah pada punya bapak, udah jadi bapak-bapak semua gitu. Tapi kalau lihat kawan saya sendiri, lihat orang itu anehnya kok kayak bapak-bapak gitu. Tapi kalau saya merasa sendiri kayak Masih muda. masih muda. Tapi mungkin saya juga kelihatan kawan saya sendiri mah. Berarti saya udah tua, begitulah. Umur tua tapi ininya masih kayak anak muda ya. Jadi nggak ngerasa tua gitu. Padahal umur udah kepala sampai di atas kepala berapa ya? 3 kali kelas ya. 3 ya. Karena udah punya cucu ya. Udah punya cucu, kata cucu saya itu 4, 3 laki-laki, 1 perempuan yang sekarang masih lucu-lucu gitu. Itulah satu kebahagiaan buat saya itu. Itulah.
Iya, iya. Kalau ya terus gini ya, mudah-mudahan gini ya, cerita-cerita saya ini ada yang mendengar di mana saja berada ya. Saya harap gitu, karena saya itu bukan satu sahabat saja. Banyak ya. Banyak, saya kalau dibilang banyak saya waktu saya kerja di pabrik si anu, kalau kerja di ini si anu ya, saya terkenang dengan kawan lama saya yang berada di, kalau nggak salah di lokasi Temanggung, Jawa Tengah itu. Saya Jauh. pernah punya kawan sahabat seperti kakak saya sendiri, itu namanya Mariono itu ya. Itu sahabat dekat saya yang waktu saya kerja di pabriknya. Saya waktu di Tangerang itu sama dia itu tidak menganggap seorang teman gitu. Jadi saya menganggap seorang kakak gitu. Jadi dia sangat baik sekali ya. Apabila dia mendengar ocehan-ocehan saya, mudah-mudahan dia melihatnya gitu ya. Begitu aja saya ibaratnya titip rindu. Jadi Ya, kangen lah, kalau kangen mah ya gitu. sama temen lama ya. Terus yang namanya kalau di mana lagi banyak kawan-kawan saya lama yang CS saya itu kebanyakan yang namanya Wasudi yang di daerah Jatake di Asrama 203 ada itu tuh, di belakang Asrama 203 yang namanya Wasudi. Waktu kerja saya di pabrik Temen ada pabrik juga, ya saya sering menginap di rumah dia, orang tuanya baik-baik. Terus yang namanya Edi yang ada di lokasi Tangerang itu di Dumpit gitu ya. Mungkin dia sekarang, Edi itu sahabat saya, mungkin dia sama dengan saya sudah punya anak cucu gitu. Nah, kalau seandainya itu sahabat saya melihat ocehan-ocehan saya atau obrolan saya begini, saya juga mengucapkan titip rindu aja buat dia. Gitu ya. Insya Allah, mudah-mudahan selalu dari jauh. Mudah-mudahan karena adanya channel Bang Dadi bisa mungkin ketemu, bisa mungkin dia ngelihat video ini gitu ya. Mudah-mudahan gitu. Iya gitu. Terus banyak lagi gitu ya. Saya lagi cerita lagi, saya kawan lama saya CS lagi itu, kepala bagian saya waktu kerja di PT Pansamitra itu yang namanya Panadino itu sangat baik, luar biasa dia juga sama saya gitu. Saya menganggap seperti dia kakak sendiri aja. Bahkan dia udah yang sahabat-sahabat saya itu sudah banyak yang ikut ke rumah saya atau ke gubuk saya gitu. Cuman sekarang sampai saat ini sudah lama saya tidak ketemu sama kawan-kawan lama saya itu. Banyak gitu. Oke, Kak Jaya, mungkin pesan-kesannya gimana nih? Ya gini aja, mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan yang mudah-mudahan yang melihat dan mendengarkan curhatan Kak Jaya, curhatan saya ya, baik itu masa dulu ya, saya, masa kecil, atau masa dari kecil sampai dewasa saya, yang mudah-mudahan yang telah melihatnya dia bisa untuk ketemu saya. Amin. Ya, bisa kangen-kangenan dengan saya. Kalau ketemu mungkin jadi persaudaraan lebih panjang, silaturahmi gitu aja gitu. Dan saya walaupun saya tidak pernah melihat ataupun bertemu, saya tidak lupa ya terhadap semua yang saya, bahkan banyak lagi yang saya tidak sebutkan satu persatu. Saya, kawan-kawan lama saya itu ya, saya ya begitulah, titip rindu seperti lagunya Ebit Gade. Kalau ingat Ebit Gade, saya ingat kawan lama saya, ingat saya gitulah. Oke, Kak Jaya, kalau diceritakan ya dari perjalanan Kak Jaya semasa kecil juga sampai Kak Jaya kerja sampai sekarang udah punya istri dan anak bahkan cucu, mungkin nggak cukup sehari 2 hari atau 3 hari kali. Wah, sampai seminggu atau sebulan ya. Seminggu juga belum tentu. Jadi ini mah kesimpulannya belum tentu beres gitu aja. Jadi
kesimpulannya berbagi cerita dulu ya Kak Jae. Terima kasih Kak Jae udah bisa datang ke channelnya Bang Dadi di sini, udah ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan karena ada cerita Kak Jae di sini, mudah-mudahan Kak Jae bisa bertemu dengan sahabat lama mungkin yang di luar kota atau yang seputaran daerah Paneglang juga ya. Kalau Sari kan karena mungkin kan luas ya, walaupun sebenarnya nggak jauh-jauh amat, masih satu kabupaten kan, karena luas nggak tahu tempatnya di mana teman Kak Jae ya gitu. Oke, terima kasih Kak Jae ya, kita ntar ketemu lagi mungkin kalau Kak Jae pengen cerita lagi tentang apa gitu ya. Oke, Oke, terima kasih Kak Jae ya. sama-sama.